Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 242. Saat ini, Dev mengikuti Matt ke aula depan, dan begitu dia masuk, Dev tercengang. Karena dia melihat Quill Yu duduk di satu sisi, seolah dia sedang menunggunya. Kakak Dev, pria bernama Quill Yu ini mencarimu lagi. Hayden melihat Dev dan bergegas maju dan berkata. Melihat Dev datang, Quill Yu juga bangkit, sedikit mengangguk ke arah Dev dan berkata. Dev, lama tidak bertemu, saya datang ke sini bukan mencari masalah. Dev mencibir dan berkata. Patriar Yu dari alam rahasia Tianmen yang agung, utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke dunia sekuler untuk menemukanku? Melihatmu seperti ini, menyakitkan untuk menolak hukum langit dan bumi, benar? Saat ini, wajah Quill Yu agak jelek, dan napasnya sangat tidak teratur. Terlihat jelas bahwa Quill Yu ditindas oleh hukum langit dan bumi. Quill Yu tersenyum kecut, lalu menirik Hayden dan Maid, mengikuti Dev dan berkata. Dev, bolehkah aku berbicara denganmu sendirian? Dev menirik Quill Yu, lalu menoleh ke Maid dan Hayden berkata, kalian berdua keluarlah dulu. Dev, dia dari dunia rahasia, dan mereka adalah anggota dari sekte hati iblis. Akan sangat berbahaya bagimu jika berdua dengannya. Matt mengingatkan Dev. Ungu semuanya tersentak. Tapi siapa sangka Dev mencibir dan berkata, di dunia sekuler, dia ditekan oleh hukum langit dan bumi. Jika dia ingin menyentuhku, dia tidak memiliki kemampuan. Dev sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, bahkan di alam rahasia, dia tidak lagi takut pada Quill Yu, belum lagi dia sekarang di dunia sekuler, tentu saja Quill Yu ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dev percaya bahwa Quill Yu sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Quill Yu melihat kepercayaan diri di wajah Dev, dan berkata tanpa daya, dia benar, jika aku ingin melakukan sesuatu padanya di sini, aku khawatir aku tidak berdaya. Matt dan Hayden pergi. Lalu dengan lambaian Dev, semua pintu dan jendela aula depan ditutup. Alam rahasia besarmu kosong sekarang, apakah kamu datang kepadaku karena hal ini? Dev bertanya pada Quill Yu. Kamu sudah tahu itu? Quill Yu terkejut sesaat, tapi kemudian dia berkata. Orang-orang dari beberapa alam rahasia kita semuanya telah pergi ke alam rahasia sekte hati iblis. Aku datang ke sini karena masalah ini. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menangani sekte hati iblis bersama-sama. Kerja sama? Dev tampak terkejut, dan menatap Quill Yu dengan tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Quill Yu benar-benar memintanya untuk bekerja sama. Anda harus tahu bahwa Quill Yu dan yang lainnya adalah utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis, dan tokoh inti dari sekte hati iblis. Itu benar, bukan hanya aku yang mencarimu untuk bekerja sama, tapi 6 utusan berjubah ungu yang tersisa sedang mencarimu untuk bekerja sama bersama, kata Quill Yu. Mengapa kamu memintaku untuk bekerja sama? Katakan padaku. Dev sangat tertarik dengan kerjasama yang diusulkan oleh Quill Yu. Jika dia benar-benar bisa bekerja sama dengan Quill Yu dan yang lainnya, akan lebih mudah bagi Dev untuk berurusan dengan sekte hati iblis. Meskipun kekuatan Dev telah meningkat pesat sekarang, dia masih kekurangan kekuatan untuk menghadapi sekte hati iblis. Belum lagi apakah dia bisa mengalahkan Yang Maha Kuasa, bahkan jika ke-6 utusan berjubah ungu ini bergabung, Dev mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Dan sekarang, jika kita bisa bekerja sama dengan mereka dan menangani kekuatan sekte hati iblis bersama-sama, itu akan lebih baik. Tanpa menyembunyikan apapun, Quill Yu memberitahu Dev apa saja yang terjadi baru-baru ini. Juga dikatakan bahwa Zeke mengandalkan para murid dari beberapa alam rahasia besar mereka sebagai sumber daya untuk terus meningkatkan kultivasinya. Meskipun Dev sudah siap secara mental, dia masih terkejut ketika mendengar bahwa Zeke menggunakan murid-murid dari beberapa alam rahasia besar dan orang yang masih hidup sebagai sumber daya, dengan menyerap lebih dari selusin orang sehari. Namun, Dev memandang Quill Yu dan berkata, sebagai utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis, kamu harus melayani sekte hati iblis. Karena kamu telah bergabung dengan sekte hati iblis, kamu harus memiliki kesadaran ini. Kami bergabung dengan sekte hati iblis karena kami memiliki hubungan kerja sama dengan sekte hati iblis. Itu saja,
Kekuatan besar menjanjikan kami bahwa ketika energi spiritual pulih, dia akan memberi kami wilayah di dunia sekuler. Terjebak di alam rahasia selama bertahun-tahun, membuat kecepatan kultivasi kami memburuk. Jika kita berlatih di alam rahasia, saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melangkah ke dunia surga dan manusia. Kamu juga tahu, biksu mana yang tidak ingin naik ke keabadian, jadi kami menyetujui niat jahat yang maha kuasa. Tapi sekarang Sekte Hati Iblis jelas menganggap kami sebagai umpan meriam, dan bahkan jika susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, dan pemulihan energi spiritual seluruh dunia sekuler, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kami. Bahkan jika kami telah terjebak di alam rahasia Sekte Hati Iblis, dan kami tidak ingin kehilangan kerabat dan banyak murid kami. Kuil Yu sangat bersemangat ikuti Dev. Setelah mendengarkan kata-kata Kuil Yu, Dev menghela nafas pelan dan berkata, dunia surga dan manusia mungkin tidak seindah yang kau bayangkan, tempat itu jauh lebih kejam dari tempat ini. Kuil Yu tercengang, tidak percaya. Dia memandang Dev dan berkata, apakah kamu pernah ke surga dan alam manusia? Dev mengangguk, sejujurnya, saya baru saja kembali dari dunia surga dan manusia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Kuil Yu terdiam untuk waktu yang lama. Mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka dan ingin pergi ke dunia surga dan manusia, tapi mereka terus berusaha tapi tidak pernah bisa pergi. Tapi Dev yang masih sangat muda, dan tingkat kekuatannya tidak terlalu tinggi, dia bisa pergi ke dunia surga dan manusia, dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Ini hanya membandingkan orang dengan orang, membandingkan barang dan membuang barang. Dev, saya berada di bawah tekanan hukum langit dan bumi, dan saya juga datang untuk menemui Anda secara diam-diam. Saya tidak bermaksud untuk berbohong padamu. Anda hanya perlu menempatkan keluarga kami untuk diselamatkan, dan kami dapat membantu Anda menghancurkan Sekte Hati Iblis tanpa niatan lain. Kuil Yu berjanji dengan sungguh-sungguh. Dev memandang Kuil Yu, dan Dev berkata sejenak, aku bisa mempercayaimu, tapi bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargamu? Tidak mungkin kita mendekati penjara bawah tanah, tapi aku bisa membawamu ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis, lalu temukan cara apapun yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan keluarga kami. Kami akan menemuimu saat itu, selama keluarga kami selamat, kami tidak perlu takut lagi apa yang akan terjadi. Setelah kejadian ini, beberapa dari kita juga mengetahuinya. Kita tidak bisa meninggalkan kerabat, emosi, dan keinginan kita. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi abadi, kita tidak bisa hanya melihat anggota keluarga dan murid kita dalam bahaya. Kuil Yu kata saat ini. Baru kemudian saya menyadari bahwa kasih sayang keluarga lebih penting daripada menjadi abadi. Oke, aku bisa membantumu. Dev mengangguk dan berkata, bagus, kamu istirahat dulu. Setelah aku kembali dan mendiskusikannya, aku akan menjemputmu ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis. Kuil Yu sangat senang, dan segera pergi setelah berbicara. Dia takut jika dia pergi terlalu lama, dia akan diketahui oleh Yang Maha Kuasa, dan kemudian mereka akan gagal. Setelah Kuil Yu pergi, Dev jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Nyatanya, Dev sama sekali tidak mengetahui kebenaran masalah ini, jadi dia hanya bisa berjudi. Alam rahasia Sekte Hati Iblis, 6 utusan berjubah ungu berkumpul bersama. Semuanya, saya telah bertemu dengan Dev. Dia berjanji kepada saya bahwa dia dapat membantu kita untuk menyelamatkan kerabat kita. Sekarang kita perlu memikirkan rencana yang sempurna, kata Kuil Yu kepada beberapa orang lainnya. Patriark Yu, seluruh ruang bawah tanah di alam rahasia Sekte Hati Iblis dijaga ketat. Aku juga diam-diam menanyakannya. Anggota keluarga kita terkunci di lantai bawah tanah ketiga yang paling aman. Sepertinya Yang Maha Kuasa juga takut jika kita akan menyelamatkan anggota keluarga kita, jadi sejak awal dia sudah mengawasi kita. Sekarang Dev bersedia bekerja sama dan membantu, tapi akan sulit untuk menyelamatkan keluarga kita, kata Santiago Yao sambil menghela nafas. Mendengar kata-kata Santiago Yao, beberapa utusan berjubah ungu menundukkan kepala satu demi satu, dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Tidak peduli seberapa sulit, kita harus mencobanya. Kita tidak bisa melihat anggota keluarga kita menderita dan mati untuk menjadi sumber daya orang lain. Kita harus melawan, kata Kuil Yu dengan tegas. Ya, kita harus melawan. Jika tidak, susunan pemulihan roh akan diaktifkan, dan seluruh dunia sekuler akan benar-benar memulihkan energi roh.
Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan kita pergi. Itu akan menjadi sumber pelatihan yang kuat, kata Jacob Feng keras dengan mata bersinar cerah. Aku tidak mengatakan tidak, hanya saja penjara bawah tanahnya terlalu sempit. Kita harus memikirkan tindakan yang baik. Jika kita bertindak gegabah, kita akan gagal. Dan tidak hanya keluarga kita yang tidak akan diselamatkan, tetapi bahkan beberapa dari kita akan mati tanpa penguburan dari tanah, kata Santiago Yao. Aku punya rencana, kata Jacob Feng. Rencana apa? Beberapa utusan berjubah ungu lainnya bertanya serempak. Jika kita ingin menyelamatkan anggota keluarga kita harus melakukannya ketika sekte hati iblis menjadi lemah, dan waktu ketika sekte hati iblis paling lemah adalah hari ketika susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan. Bawa orang-orang ke alam rahasia Wendao, dan bersiap untuk mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritual, dan pada saat itu, keamanan sekte hati iblis adalah yang paling longgar. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan keluarga kita, kata Jacob Feng. Setelah mendengar rencana Jacob Feng, semua orang terdiam. Santiago Yao berkata, Tuan Feng, meskipun rencanamu bagus, dan keamanan sekte hati iblis menjadi yang paling longgar pada hari itu, tetapi ketika hari itu tiba, saya khawatir tidak ada murid dari alam rahasia besar kita yang tersisa, dan semua sudah mati diserap oleh Zeke. Selain itu, kita, sebagai utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis, pasti akan dibawa ke sisi yang maha kuasa hari itu, dan kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang, dan bahwa Dev adalah kunci untuk mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritual, jadi dia pasti akan diancam oleh yang maha kuasa di alam rahasia Wendao. Jadi siapa yang akan menyelamatkan keluarga kita? Bantahan Santiago Yao mendapat pembenaran dari beberapa orang lainnya. Ketika saatnya kendur, tetapi mereka tidak punya waktu sama sekali hari itu. Aku sudah mengetahuinya. Pada hari ketika yang Maha Kuasa mengancam Dev untuk pergi ke sekte Wendao, pasti ada perbedaan waktu. Biarkan Dev menggunakan perbedaan waktu ini untuk pergi ke sekte hati iblis untuk menyelamatkan orang. Itu dapat menunda waktu untuk Dev di ranah rahasia sekte Wendao, dan menstabilkan yang Maha Kuasa. Segera setelah anggota keluarga kita diselamatkan, kita akan segera berbalik. Ini adalah cara terbaik yang dapat saya pikirkan, tidak mungkin bagi kita untuk menyelamatkan semua anggota keluarga dan para murid kita. Jacob Feng berkata dengan ekspresi rendah. Karena dia juga tidak ingin melakukan ini, dia tidak ingin muridnya mati, tetapi sekarang tidak ada cara lain. Setelah mendengar ini, yang lain terdiam, memikirkannya. Kita akan melakukan apa yang Tuan Feng usulkan. Tidak ada hal yang sempurna di dunia. Cukup bagus jika kami dapat menyelamatkan keluarga kami. Aku akan pergi menemukan Dev itu dan menjelaskan rencana ini kepadanya. Jadi, bersikaplah normal, dan jangan biarkan Yang Maha Kuasa mengetahui situasinya. Setelah Kuil Yu selesai berbicara, dia melambaikan kerumunan untuk bubar. Jika mereka berkumpul untuk waktu yang lama, mereka takut Yang Maha Kuasa akan menemukan sesuatu yang tidak normal. Hari kedua, Kuil Yu menemui Dev, dan memberitahu Dev tentang rencananya. Dan Dev tahu bahwa pada hari ketika formasi pemulihan energi roh diluncurkan, Yang Maha Kuasa pasti akan mengancam Yuki dan yang lainnya dengan nyawa mereka untuk melepaskannya. Karena hanya setelah mereka semua ada di sini, formasi pemulihan energi spiritual benar-benar dapat dimulai. Kuil Yu melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata, jangan khawatir, selama kamu tidak muncul, Yang Maha Kuasa tidak akan berani membunuh pacarmu, karena mereka juga merupakan bagian penting dari formasi pemulihan energi spiritual. Dan beberapa dari kami pasti akan berada di tempat kejadian, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi Yang Maha Kuasa dan menunda Anda. Saat Anda menyelamatkan keluarga kami akan bekerja sama secara internal dan eksternal untuk menghancurkan formasi pemulihan energi spiritual bersama. Hancurkan sekte hati iblis? Jika energi pulih, maka itu akan menjadi kematian bagi kita. Apakah menurutmu Yang Maha Kuasa akan melepaskanmu? Apakah menurutmu dia akan membiarkan keluargamu pergi? Kuil Yu berkata kepada Dev mengatakannya lagi, dan Dev juga tahu bahwa Kuil Yu benar. Jika energi spiritual benar-benar pulih, jangankan sekte gerbang naga-nya, seluruh dunia seni bela diri di dunia sekuler akan menderita. Bagaimana prajurit biasa bisa menjadi lawan dari para bikhu itu, dan kemudian para prajurit ini hanya bisa menjadi budak?
Dan seluruh dunia sekuler akan terus berselisih dan jatuh ke dalam situasi yang bergejolak, dan ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Dev. Oke, maka pada hari ketika formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan, saya akan membantu Anda menyelamatkan anggota keluarga Anda. Tetapi ketika hari itu tiba, Anda harus menemukan cara untuk membawa saya ke sekte hati iblis. Dev berkata, "Itu pasti, kamu bisa menunggu dengan tenang." Kuil Yu pergi dengan cepat setelah berbicara, di bawah tekanan hukum langit dan bumi. Setiap kali dia tinggal sebentar, Kuil Yu merasa sangat tidak nyaman. Waktu berlalu hari demi hari, dan waktu untuk aktivasi susunan pemulihan energi spiritual semakin dekat. Tetapi selama ini, Dev menjadi buas setiap malam, dan sulit bagi Rosalind dan yang lainnya untuk melawan Dev. Untungnya, roh pedang Zhongli ada di sana, dan setiap kali Rosalind dan yang lainnya kewalahan dan perlu istirahat, roh pedang Zhongli akan muncul dan melayani Dev dengan sepenuh hati. Lagi pula, Zhongli adalah roh pedang, jadi dia lebih kuat dari manusia dalam segala aspek, jadi bahkan jika dia berurusan dengan Dev sendirian, dia tidak akan khawatir tentang itu. Rosalind dan wanita lainnya sangat iri dengan ini. Dalam beberapa hari terakhir, Dev dapat dikatakan telah jatuh ke kota yang lembut, dan dia mabuk sepanjang hari, sangat bahagia. Dev sendiri tidak tahu apakah dia akan dapat menghancurkan aktivasi formasi hebat dan menghancurkan sekte hati iblis pada hari ketika formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan. Mungkin aku akan dibunuh oleh Yang Maha Kuasa, lagi pula, kekuatan Yang Maha Kuasa tak terduga. Jadi Dev sangat menikmati kebahagiaan akhir-akhir ini. Dev sangat bahagia akhir-akhir ini, dan Raveena bahkan lebih bahagia daripada Dev, dia sangat menantikan untuk memiliki seorang cucu. Dan hal yang paling menyedihkan akhir-akhir ini adalah Matt. Melihat Dev bersuara gembira sepanjang hari dan malam, ditemani oleh begitu banyak wanita cantik, mata iri Matt hampir jatuh. Meskipun Matt ditemani oleh Jane bercocok tanam tanpa henti setiap malam, untuk orang seperti Matt, dia tidak mau hanya memiliki satu wanita di sisinya. Hanya saja Jane mengawasinya terlalu ketat, dan Matt tidak punya pilihan selain mendengarkan suara gembira yang datang dari kamar Dev sepanjang hari, dan dia hanya bisa iri padanya. Hari ini adalah hari ketika rangkaian pemulihan energi roh akan diaktifkan. Melihat ke langit biru, Dev bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Kuil Yu datang, keduanya hanya saling memandang tanpa berkata apa-apa, lalu Dev mengikuti Kuil Yu dan pergi. Kuil Yu membawa Dev langsung ke alam rahasia sekte hati iblis, dan kemudian menasihati, penjara bawah tanah ada di gunung belakang, tetapi untuk pergi ke penjara bawah tanah, kamu harus melewati 3 formasi. Kamu harus menemukan cara untuk mengendalikan anggota sekte hati iblis dan membiarkan dia membawamu masuk. Kami tidak bisa mendekati ruang bawah tanah ini, jadi itu tergantung kamu sendiri. Sekarang Yang Maha Kuasa tidak berada di sekte hati iblis. Tapi Anda tidak boleh gegabah, begitu ada perubahan dalam formasi ini, Yang Maha Kuasa akan bisa merasakannya. Kamu harus bertindak cepat dan tepat. Kuil Yu setelah selesai berbicara, dia pergi. Dia harus menemukan cara untuk menahan Yang Maha Kuasa, dan dia tidak bisa membiarkan Yang Maha Kuasa menemukan Dev untuk saat ini. Setelah Kuil Yu pergi, Dev mengamati lingkungan sekte hati iblis. Saya melihat halaman di kaki gunung, jadi Dev menyembunyikan napasnya dan berjalan mendekat. Pasti ada orang dari sekte hati iblis di halaman ini. Sekarang Dev tidak mengenal tempat kehidupan di sini, apalagi di mana ketiga formasi itu berada, jadi dia tidak berani terburu-buru menyelamatkan orang. Ketika Dev keluar dari halaman, dia mendengar suara yang familiar datang dari halaman. Hahaha, hari ini adalah hari ketika formasi pemulihan energi roh akan diluncurkan. Setelah pemulihan energi spiritual, kita tidak lagi harus terjebak di tempat rahasia kecil ini. Kemudian seluruh dunia sekuler akan menjadi dunia kita. Suara keras tawa datang dari halaman keluar. Tuan utusan iblis, ketika energi spiritual pulih, akankah Yang Maha Kuasa benar-benar memberi utusan berjubah ungu itu sebuah wilayah, seorang raja dan seorang menteri? Seorang anggota sekte hati iblis bertanya. Beberapa orang itu tidak lebih dari sumber daya Yang Maha Kuasa. Bagaimana Yang Maha Kuasa bisa menganugerahkan kerajaan pada mereka? Setelah energi spiritual pulih, mereka akan menjadi sumber daya kultivasi Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa hanya percaya anggota inti, dan kita adalah orang kepercayaan Yang Maha Kuasa. Utusan iblis itu mendengus dingin dan berkata,
Ketika Dev mendengarkan kata-kata utusan iblis itu, dan mengerti bahwa Kuil Yu bukanlah pembohong. Sepertinya Yang Maha Kuasa benar-benar tidak menganggap utusan berjubah ungu ini sebagai orang kepercayaannya. Dev tahu bahwa waktunya hampir habis, jadi dia tidak bisa terus mendengarkan, dan langsung berjalan ke halaman. Dengan keterampilan Dev saat ini, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan utusan iblis dan beberapa anggota sekte hati iblis di depannya. Siapa? Berani membobol sekte hati iblisku? Dev baru saja memasuki halaman ketika dia ditemukan oleh anggota sekte hati iblis dan berteriak pada Dev. Mendengar ini, utusan iblis itu buru-buru bangkit dan menoleh. Ketika dia melihat Dev dengan jelas, dia tertegun. Dev? Utusan iblis sangat terkejut. Anggota lain dari sekte hati iblis juga kaget saat mendengar kata Dev. Mereka tidak menyangka Dev berani datang ke ranah rahasia sekte hati iblis. Harapanmu sangat bagus, tetapi jika kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh, apakah mereka benar-benar bodoh? Dev mencibir. Dev, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di alam rahasia sekte Tao? Pacarmu masih di sana, bukankah kamu menginginkannya? Utusan iblis bertanya dengan sangat aneh. Tentu saja aku akan menyelamatkan, tapi bukan sekarang. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan aura ini langsung membunuh semua orang di halaman. Merasakan aura menakutkan dari Dev, utusan iblis dan anggota sekte hati iblis itu ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Dev saat ini akan begitu menakutkan. Kalian hentikan dia, aku akan segera memberitahu Yang Maha Kuasa. Utusan iblis memerintahkan lebih dari selusin anggota sekte hati iblis untuk menghentikan Dev, dan dia akan melapor ke Yang Maha Kuasa. Tapi saat utusan iblis itu berbalik untuk lari, sebuah cahaya melintas di tubuh Dev, dan kemudian roh pedang Zhongli muncul. Zhongli, aku akan menyerahkan orang-orang kecil ini padamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan berhenti di depan utusan iblis itu. Zhongli mulai bertarung dengan para anggota sekte hati iblis itu. Kekuatan Zhongli tidak sebanding dengan kekuatan dari sekte hati iblis. Kamu masih ingin lari? Kamu tidak bisa lari. Dev menatap utusan iblis itu dan berkata sambil mencibir. Dev, apa yang akan kamu lakukan di sekte hati iblisku? Sekarang Yang Maha Kuasa dan Zeke tidak berada di alam rahasia sekte hati iblis. Apakah kamu di sini hanya untuk membunuh orang-orang yang tidak penting? Tanya utusan iblis kepada Dev. Aku tidak datang untuk membunuhmu, selama kamu membawaku ke ruang bawah tanahmu sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi, kata Dev kepada utusan iblis. Pergi ke penjara bawah tanah? Apa yang kamu lakukan di penjara bawah tanah? Utusan iblis tampak terkejut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu hanya perlu membawaku ke sana. Dev berkata dengan tidak sabar. Tidak mungkin bagiku untuk membawamu ke sana, bahkan jika kamu membunuhku. Utusan iblis tahu, jika dia membawa Dev ke penjara bawah tanah sekarang, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian sesudahnya. Apakah kamu ingin pergi atau tidak, itu bukan terserah kamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan kecemerlangan. Kecemerlangan ini langsung masuk ke tubuh utusan iblis, langsung membuat tubuh utusan itu membeku. Segera setelah itu, tubuh utusan iblis itu tampak terbakar dengan api, dan organ dalamnya tampak terpanggang di atas api. Tetapi pada saat ini, utusan iblis tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit dari api. Rasa sakit yang parah membuat dahi utusan iblis langsung berkeringat dingin. Wajah utusan iblis menjadi besar dan mengerikan, dia memandang Dev dengan tidak percaya, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Dev melampaui dia begitu banyak. Di depan Dev, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, orang harus tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, dia tidak menganggap serius Dev. Dev menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya langsung mengenai jakun utusan iblis, membuat utusan iblis itu mengeluarkan suara. Ah! Ah! Utusan iblis menjerit kesakitan, sementara anggota lain dari sekte hati iblis mendengarkan teriakan kesengsaraan utusan iblis. Mereka sudah lama tidak mau bertarung dan ingin melarikan diri, tetapi mereka semua dipenggal oleh Zhongli. Ah, aku akan membawamu ke sana. Utusan iblis tidak tahan lagi, jadi dia hanya bisa berkompromi.
Melihat ini, Dev melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya spiritual terbang keluar dari tubuh utusan iblis, yang membuat utusan iblis menghela nafas panjang. Perasaan barusan seperti dilempar ke lantai 18 neraka dan dibakar di tiang pancang, terlalu menyakitkan. Utusan iblis tengah-engah, dan butuh waktu lama untuk pulih. Jangan buang waktu, bawa aku ke ruang bawah tanah, kata Dev kepada utusan iblis itu. Aku bisa membawamu ke sana, tapi aku tidak bisa menghancurkan formasi. Hanya mereka yang merupakan sekte hati iblis dan memiliki tanda kekuatan besar di tubuhnya yang bisa melewati formasi. Jika tidak, melewati formasi pasti akan menimbulkan masalah, dan formasi akan diaktifkan. Utusan iblis itu berkata kepada Dev. Tuntun saja jalanku, kamu tidak perlu khawatir tentang formasi, kata Dev. Mendengar ini, utusan iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan membawa Dev keluar dari halaman. Dev memberi tanda di antara alis utusan iblis itu, agar utusan iblis itu tidak berani mempermainkan. Zhongli berubah menjadi pedang pembunuh naga dan kembali ke tubuh Dev. Dengan utusan iblis di depan dan Dev di belakang, mereka berjalan menuju gunung belakang. Setelah berjalan agak jauh, utusan iblis itu berkata, formasi pertama ada di depan Anda. Jika Anda ingin melewatinya, Anda harus menghancurkan formasi tersebut. Dev maju ke depan tapi gagal mendeteksi lokasi formasi, yang membuat Dev merasa sangat aneh. Mengapa saya tidak bisa merasakan formasi di depan saya? Dev bertanya dengan heran. Ini adalah susunan yang diletakkan oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Anda bisa merasakannya ketika melewatinya. Utusan iblis berkata, dan berjalan lurus ke depan. Segera ada gelombang energi spiritual, disertai kilatan cahaya, dan utusan iblis melewati formasi itu. Setelah melewati formasi sihir pertama, utusan iblis penjaga khusus memandang Dev dan berkata, kekuatan lingkaran sihir ini tidak kecil, apakah Anda melihatnya dengan jelas barusan? Dev menganggukkan kepalanya, Dev baru saja menemukan keberadaan formasi sihir ketika utusan iblis melewati formasi sihir, disertai dengan fluktuasi energi spiritual. Dari sudut pandang ini, formasi memang cukup kuat, tetapi Dev tidak takut, tetapi berjalan ke formasi dengan wajah tenang dan senyum di wajahnya. Dengan gelombang fluktuasi, sosok Dev menghilang di dalam formasi. Melihat Dev menghilang, ekspresi utusan iblis itu sangat serius. Saat ini, Dev pasti terjebak dalam formasi. Jika dia melarikan diri sendiri saat ini, Dev pasti tidak akan bisa menghentikannya. Hanya saja ketika dia memikirkan jejak yang telah dicetak oleh Dev di benaknya barusan, utusan iblis itu membuang pikirannya untuk melarikan diri. Karena Dev berani membiarkan dirinya melewati formasi, dia memiliki kepercayaan diri mutlak. Utusan iblis tahu bahwa jika dia benar-benar melarikan diri, kepalanya mungkin langsung meledak. Dev, utusan iblis itu berbisik di depannya. Tapi sama sekali tidak ada bayangan Dev di depannya. Jika Dev terjebak dalam formasi saat ini, bukankah tanda di antara alisnya itu akan membunuhnya? Utusan iblis sangat cemas, tetapi Dev dalam formasi tidak terburu-buru sama sekali, dia melihat formasi, meskipun formasi itu memang sangat kuat, namun masih rentan di mata Dev. Sekilas Dev menemukan lokasi formasi, selama dia menemukan formasi, akan lebih mudah untuk menghancurkan formasi. Dalam waktu sekitar 10 menit, Dev menerobos formasi pertama, dan kemudian sosok Dev perlahan muncul. Melihat Dev telah menghancurkan formasi dan keluar, utusan iblis itu segera menjadi bahagia, selama Dev masih hidup, dia tidak harus mati. Dan Dev juga sedikit terkejut melihat utusan iblis itu tetap di tempatnya dengan patuh. Mengapa kamu tidak melarikan diri saat aku terjebak dalam formasi? Dev bertanya pada utusan iblis itu. Kemana aku bisa melarikan diri? Kamu mencap pikiranku. Jika aku melarikan diri, kamu pasti akan meledakkan tanda itu dan membuat otakku meledak, kata utusan iblis itu dengan jujur. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa, dia tahu bahwa utusan iblis juga ingin melarikan diri, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memilih untuk tetap patuh. Kamu sangat sadar diri, selama kamu membawaku ke penjara bawah tanah, aku akan mengampuni hidupmu kali ini, kata Dev kepada utusan iblis. Dev, aku bisa membawamu ke penjara bawah tanah, tetapi tidak mudah untuk memasuki penjara bawah tanah. Kamu harus tahu bahwa area utama penjara bawah tanah dijaga oleh personel khusus,
dan pemimpin penjaga penjara bawah tanah tidak lebih rendah dari saya di sekte hati iblis. Dan saya juga tidak ingin tahu dengan urusan itu. Utusan itu mendesak Dev. Ada penjaga khusus di penjara bawah tanah? Dev mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka identitas utusan iblis akan sulit digunakan di penjara bawah tanah. Tapi karena sudah ada di sini, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bawa saja aku ke pintu masuk penjara bawah tanah, dan aku akan mengurus sisanya. Dev berkata kepada utusan iblis itu. Utusan iblis mengangguk, lalu membawa Dev ke sisi lain gunung lagi. Tanpa sadar, mereka berdua datang ke formasi kedua, tapi kali ini, Dev benar-benar bisa merasakan keberadaan formasi. Dan formasi kali ini jauh lebih kuat dari yang pertama, Dev sedikit tidak yakin. Formasi ini akan mengganggu pikiran orang. Jangan melihat formasi ini begitu terbuka. Pasti tidak kuat. Kekuatannya untuk membingungkan musuh dan membiarkan orang yang datang menyelinap ke dalam sel tetap di sini. Utusan iblis membujuk Dev dengan serius. Utusan iblis dan tahu bahwa jika Dev mati, dia mungkin tidak dapat hidup, jadi dia tidak ingin mati. Kebangkitan energi spiritual sudah dekat, yang dia tunggu-tunggu adalah hari ini, ketika mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia sekuler, jadi dia tidak ingin mati sekarang. Tidak masalah, kamu pergi dulu, kata Dev dengan tenang. Melihat ini, utusan iblis hanya bisa mengandalkan tanda dari sekte hati iblis di tubuhnya untuk melewati formasi. Kali ini, Dev masuk ke dalam formasi, tapi sepertinya dia tidak menghilang. Setelah Dev melangkah ke dalam formasi, pemandangan di depan matanya langsung berubah. Pada saat ini, yang dilihat Dev sebenarnya adalah Yuki dan yang lainnya. Yuki dan yang lainnya berdiri diam di depan patung batu, ekspresi semua orang sangat tenang. Segera, mereka tersedot ke dalam tubuh patung batu itu, dan kemudian ada guntur, kilat dan guntur, dan kilat ungu yang tak terhitung jumlahnya membombardir patung batu itu. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi tidak sabar, dan meneriaki Yuki dengan putus asa. Namun di mata utusan iblis, Dev berteriak seperti orang bodoh saat ini. Berteriak. Dia tahu bahwa Dev terpesona oleh formasi tersebut, tetapi dia tidak berdaya, dia harus mengandalkan Dev untuk keluar. Pada saat yang sama, di alam rahasia sekte Wendao, yang Maha Kuasa memimpin semua orang dari sekte hati iblis untuk berdiri dengan rapi di depan patung batu yang menjulang tinggi, dan di dalam patung batu ini, Yuki dan yang lainnya dengan fisik khusus memiliki segalanya telah tersedot. Sekarang kita hanya perlu menunggu Dev tiba, dan kemudian formasi pemulihan energi roh dapat diaktifkan, dan kemudian seluruh dunia sekuler akan menjadi milik kita. Kata Yang Maha Kuasa dengan penuh semangat. Sepertinya dia tidak menghilang. Kuil Yu dan 6 utusannya yang berjubah ungu berdiri di belakang Yang Maha Kuasa, tidak berani berbicara. Pada saat ini, ke-6 orang itu sangat cemas, bertanya-tanya apakah Dev telah menyelamatkan anggota keluarga mereka. Yang Maha Kuasa, apakah kamu ingin aku menangkap Dev sekarang? Di samping Yang Maha Kuasa, Zeke berkata dengan wajah bersemangat. Saat ini, Zeke telah mencapai kekuatan puncak alam transformasi. Selama susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan kali ini, dia akan dapat menembus alam transformasi dan mencapai kekuatan alam komposit. Pada saat itu waktu, dia akan menjadi tubuh setengah abadi yang nyata. Ditambah dengan fisik khusus dari tubuh iblis api. Zeke telah memikirkan gambar dia bepergian di dunia abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia pernah menjadi prajurit biasa, dan sekarang dia bisa menjadi abadi. Tapi yang tidak diketahui Zeke adalah bahwa jalan menuju keabadian sangat sulit, bahkan jika dia mencapai keadaan integrasi, dia hanya melewati setengah jalan menuju keabadian. Itu sebabnya dia disebut setengah abadi. Jalan selanjutnya menuju keabadian adalah yang paling sulit, juga yang paling kejam. Setelah melewati malapetaka dan mencapai ascension, sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap alam kecil tidak dapat diukur, apakah itu seorang biksu di alam rahasia, atau seorang kultivator di dunia surga dan manusia, atau bahkan seorang kultivator di dunia luar angkasa lainnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dari 1 juta, bahkan tidak ada 1 dari sejuta yang benar-benar naik ke dunia abadi, bahkan jika mereka mencapai kondisi kenaikan terakhir, ribuan biksu akan mati secara tragis dalam perjalanan naik ke dunia abadi.
Zeke hanya berada di puncak alam transformasi saat ini, dan konyol memikirkan adegan ketika dia menjadi dewa. Yang Maha Kuasa melirik Zeke, lalu berkata dengan ringan, "Jangan tangkap dia, saya yakin dia akan segera datang." Dengan karakter Dev, tidak mungkin dia mengabaikan pacarnya. Ya, benar, Dev pasti tidak akan mengabaikan pacarnya, dia pasti akan datang sendiri, kita tunggu saja, Kuil Yu dengan cepat menggema. Saat ini, mereka hanya bisa menunda dan memberi Dev cukup waktu untuk menyelamatkan keluarga mereka. Yang Maha Kuasa kembali menatap Kuil Yu, dan tersenyum penuh arti, tapi tidak ada apa-apa. Senyuman Yang Maha Kuasa membuat Kuil Yu terkejut, dan keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Dia melihat mata yang kuat sepertinya bisa melihat semuanya, yang membuat Kuil Yu gugup. Di sekte hati iblis, Dev mendapatkan kembali ketenangannya, dan beberapa lampu keemasan melintas di benaknya, membuat kesadaran Dev kembali normal. Adegan di depannya juga dipulihkan, dan utusan iblis memandang Dev menjadi tenang, dan hatinya yang menggantung akhirnya rileks. Dev, Dev. Utusan iblis mencoba memanggil Dev 2 kali. Ayo pergi. Dev melangkah maju, dan formasi kedua dengan mudah dipatahkan. Melihat punggung Dev, utusan iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, dia tidak melawan Dev secara langsung, kalau tidak dia akan mati dengan menyedihkan sekarang. Utusan iblis itu buru-buru berjalan beberapa langkah, berjalan di depan Dev, dan memimpin jalan Dev. Segera, pintu masuk ruang bawah tanah sudah terlihat, dan saat ini, di depan pintu masuk ruang bawah tanah, tirai tipis berkedip, menghalangi jalan ke ruang bawah tanah. Ini adalah formasi ketiga. Setelah melewati formasi ini, kamu bisa memasuki ruang bawah tanah, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang bawah tanah. Ada orang lain yang menjaga ruang bawah tanah itu. Utusan iblis itu berkata kepada Dev. Dev hanya mengangguk, lalu berjalan ke tirai tipis, dan dengan lembut menyentuh tirai tipis dengan satu tangan. Dev menutup matanya sedikit, dan kesadaran spiritual dalam pikirannya langsung menyebar ke seluruh formasi, dan dia dengan cepat menemukan mata formasi. Hanya butuh beberapa menit, tirai tipis di depannya menghilang, dan formasi ketiga juga dipatahkan oleh Dev. Utusan iblis sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara, dan menyaksikan Dev berjalan menuju penjara bawah tanah tanpa daya. Utusan iblis hendak membunyikan pengingat. Tetapi melihat pintu ruang bawah tanah perlahan terbuka, dan monster dengan tubuh kepala banteng keluar dari dalam. Melihat pemandangan ini, utusan iblis membeku sesaat, dia tidak pernah tahu bahwa ada monster di penjara bawah tanah ini. Dia juga tidak pernah berada di penjara bawah tanah. Dan Dev juga terkejut saat melihat monster berkepala banteng dan bertubuh manusia. Siapa yang berani masuk ke ruang bawah tanah sekte hati iblis tanpa izin, bukankah kamu lelah hidup? Minotaur itu bertanya dengan kasar kepada Dev, mengucapkan kata-kata. Dev sedikit mengernyit, dan beberapa indera ilahi menembus ke dalam tubuh Minotaur, merasakan aura Minotaur, Dev sedikit linglung. Karena aura yang terpancar dari Minotaur ini pada dasarnya berbeda dari murid lain dari sekte hati iblis, dan bahkan berbeda dari orang lain di dunia sekuler. Nafas semacam ini lebih seperti berasal dari dunia surga dan manusia. Dev telah merasakan nafas seperti ini dari binatang yang menembus baju besi. Hanya saja aura Minotaur lebih berat daripada aura binatang penusuk baju besi. Meskipun binatang penusuk baju besi itu dapat mengucapkan kata-kata manusia, ia masih terlihat seperti binatang roh, dan Minotaur ini telah berubah menjadi tubuh manusia. Sepertinya tidak akan lama lagi ia dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Dengan cara ini, aura Minotaur lebih tebal daripada binatang penusuk baju besi, yang masuk akal. Kamu bukan monster dari dunia sekuler, kamu dari dunia surga dan manusia, kan? Dev bertanya pada Minotaur. Bagaimanapun, tidak ada monster di dunia sekuler yang dapat berubah menjadi tubuh manusia, bahkan jika mereka dapat mengucapkan kata-kata manusia, mereka dapat menghasilkan kebijaksanaan spiritual dan memahami ucapan manusia, yang sudah bagus. Tetapi Phoenix Api berbeda, Phoenix Api bukanlah binatang roh di dunia rahasia dunia sekuler, dia adalah binatang roh Phoenix Api di dunia surga dan manusia, dan dilemparkan ke dunia rahasia. Ketika Dev berkata tentang dunia surga dan manusia, Minotaur itu jelas terkejut sesaat, dan kemudian meraung dengan marah, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jika Anda membobol penjara bawah tanah sekte hati iblis tanpa izin, kamu harus mati.
Minotaur meraung, dan tiba-tiba sebuah kapak besar menebas Dev dengan ganas. Dev tidak mengelak, dia melihat cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, dan roh pedang Zhongli melintas dalam sekejap, langsung memblokir kapak yang berat, lalu menampar dengan telapak tangannya, langsung membuat Minotaur terbang menjauh. Minotaur menatap Zhongli dengan kaget, roh pedang. Bagaimana mungkin ada roh pedang yang terkondensasi dari danau pemurnian pedang di sini? Kata-kata Minotaur membuat Dev langsung menegaskan bahwa Minotaur ini pasti berasal dari dunia surga dan manusia. Jika tidak, mustahil untuk mengetahui tentang kolam pemurnian pedang. Pada saat ini, Zhongli langsung memiliki pedang panjang di tangannya, dan dia menebas Minotaur dengan satu pedang. Jangan bunuh dia. Dev menghentikan Zhongli, karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan pada Minotaur. Ini adalah dunia rahasia dari Sekte Hati Iblis, yang termasuk dalam dunia sekuler. Minotaur ini adalah monster dari dunia surga dan manusia. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Bagaimana dia menjadi penjaga penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis? Mungkinkah Sekte Hati Iblis masih berhubungan dengan alam manusia surgawi? Memikirkan hal ini, Dev memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Jika Sekte Hati Iblis memiliki hubungan dengan alam surga dan manusia, akan lebih sulit bagi Dev untuk memberantas Sekte Hati Iblis. Dev berjalan menuju Minotaur, menatap Minotaur dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu berasal dari dunia surga dan manusia? Mengapa kamu muncul di sini, dan apa hubunganmu dengan Sekte Hati Iblis ini?" Dev bertanya, dan dia menginginkan jawaban dari Minotaur. Tetapi Minotaur menyeringai, "Karena kamu tahu alam surgawi dan aku berasal dari alam surgawi, maka kamu harus tahu bahwa Sekte Hati Iblis hanyalah..." Minotaur sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia selesai bicara, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan kemudian tubuhnya terbakar. Dalam sekejap, Minotaur itu terbakar menjadi arang. Melihat pemandangan ini, Dev mengernyitkan dahi. Dev melihat kembali ke utusan iblis yang sudah ketakutan, dan bertanya dengan dingin, "Berapa banyak monster seperti ini yang kamu miliki di Sekte Hati Iblis?" Aku tidak tahu, aku tidak pernah tahu bahwa ada monster seperti itu di Sekte Hati Iblis kami." Utusan iblis itu dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Itu juga pertama kalinya dia melihat monster dengan kepala banteng dan tubuh manusia hari ini. "Bukankah kamu utusan iblis dari Sekte Hati Iblis? Kamu juga dapat dianggap sebagai sosok tingkat tinggi di Sekte Hati Iblis, tetapi kamu tidak tahu apa-apa?" Dev bertanya dengan tidak percaya. Utusan iblis itu sedikit malu dan berkata, "Meskipun saya adalah utusan iblis dari Sekte Hati Iblis, yang Maha Kuasa sendiri yang memiliki keputusan akhir dalam banyak hal, dan saya tidak pernah memasuki penjara bawah tanah ini, dan Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan kami untuk masuk. Lihat ke sini, ada rahasia yang tak terkatakan di ruang bawah tanah ini, aku akan pergi dan melihat." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berjalan ke ruang bawah tanah. Utusan iblis memandang Dev yang masuk, dan setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia juga masuk. Utusan iblis itu juga sangat ingin tahu tentang ruang bawah tanah. Setelah Dev masuk ke ruang bawah tanah, napas lembab dan dingin menutupi wajahnya, dan baunya tidak enak. Di bagian atas ruang bawah tanah, air menetes dari waktu ke waktu, membuat ruang bawah tanah menjadi sangat lembab. Dinding batu di kedua sisinya ditutupi lumut, dan lingkungannya sangat buruk. Melihat lingkungan yang begitu buruk, Dev mengerti mengapa Kuil Yu dan yang lainnya ingin bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak ada yang bisa menerima bahwa anggota keluarga mereka sendiri dikurung di tempat seperti ini. Dev berjalan menyusuri terowongan gelap penjara bawah tanah. Yang mengejutkan Dev, tidak ada organ atau penjaga di penjara bawah tanah, hanya Minotaur di pintu yang menjaganya. Apakah penjara bawah tanah ini tidak penting? Kalau tidak, mengapa tidak ada penjaga dan formasi di dalam? Dev bergumam dengan suara rendah, dan terus berjalan ke depan sambil berbicara. Roh pedang Zhongli mengikuti dari dekat di samping Dev, matanya penuh kewaspadaan, melindungi keselamatan Dev setiap saat. Dan utusan iblis mengikuti di belakang, bahkan jika Dev membelakangi dia tidak berani memiliki niat jahat sedikit pun. Segera, Dev diblokir oleh pintu perunggu. Melihat pintu perunggu, Dev tahu bahwa ini adalah lantai pertama penjara bawah tanah, dan Kuil Yu berkata bahwa anggota keluarga mereka ada di lantai 3, jadi Dev dan yang lainnya harus melewati ini.
Dev mengulurkan tangannya untuk membuka pintu perunggu, dan menemukan bahwa pintu perunggu itu sangat ringan dan tidak ada formasi apapun, jadi dia mendorongnya dengan mudah. Saat pintu perunggu berderit terbuka, sebuah penjara yang sangat besar muncul. Di kedua sisi koridor, ada sel penjara kecil, dan orang-orang ditahan di dalam sel, dan cahaya formasi terus bersinar di sekitar sel. Orang-orang di dalam sel semuanya dirantai dengan rantai besi tebal, dan orang-orang ini terlihat sangat kuyup, semuanya dengan rambut acak-acakan, sepertinya mereka sudah lama di penjara. Mendengar suara pintu tembaga didorong terbuka, beberapa narapidana melihat ke atas, tetapi semua narapidana ini memiliki mata yang tajam, jelas mereka bukan orang biasa. Selain itu, ini adalah penjara bawah tanah dari sekte hati iblis, dan tidak mungkin orang biasa yang dipenjara. Dev tidak tahu permusuhan macam apa yang dimiliki orang-orang ini dengan sekte hati iblis, dan mereka sebenarnya dipenjara di sini. Awalnya, Dev ingin melepaskan orang-orang ini. Lagi pula, musuh dari musuhnya adalah teman, tetapi melihat mata tajam orang-orang ini, Dev ragu-ragu. Dia takut melepaskan orang-orang ini akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dev dengan cepat melewati sel di lantai 1 dan berjalan menuju lantai 2. Adapun orang-orang ini, biarkan mereka dikurung di sini. Dev bukanlah penyelamat, dan tidak mungkin menyelamatkan semua orang, dia hanya perlu menyelamatkan keluarga Quill Yu dan keluarga lainnya secepat mungkin. Melewati penjara bawah tanah di lantai pertama, Dev dan yang lainnya datang ke lantai 2, tetapi lantai 2 berbeda dari lantai pertama. Lantai 2 adalah sel yang sangat besar, hanya 4 orang yang ditahan di 4 sudut ruangan sel. Keempat orang ini juga diikat dengan rantai tebal. Orang-orang ini semuanya acak-acakan, dan tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi rantai besi tebal melewati tubuh mereka, dan orang-orang ini masih dapat bertahan, tampaknya kekuatan orang-orang ini pasti tidak lemah. Dev hanya melirik dengan santai, lalu dengan cepat berjalan menuju lantai 3, tetapi tepat ketika Dev hendak mencapai pintu masuk lantai 3, sebuah suara serak datang. Bagaimana mungkin roh pedang dari kolam pemurnian pedang bisa datang ke sini? Mungkinkah untuk menyelamatkan lelaki tua ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan di sudut berbicara. Sel. Keempat orang ini juga diikat dengan rantai tebal. Dev mengikuti suara itu, hanya untuk melihat bahwa lelaki tua itu kurus, wajahnya hangus, dan dia tampak seperti sedang sekarat. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu tentang kolam pemurnian pedang? Dev menatap lelaki tua itu dan bertanya. Orang tua ini adalah kepala penatua dari sekte pemurnian artefak, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kolam pemurnian pedang? Setelah suara lelaki tua itu jatuh, 3 orang di sudut lain juga mengangkat kepala mereka. Dev menemukan bahwa keempat orang ini terlihat hampir persis sama, dan langsung terkejut. Dan identitas orang ini, kepala penatua dari sekte pemurnian artefak? Karena dia adalah sesepuh dari sekte pemurnian artefak di alam surgawi, bagaimana dia bisa dipenjara di sini? Tuan Palu Besi mengatakan bahwa sekte pemurnian artefak mereka dimusnahkan oleh sekte pembakaran api, jadi apa yang terjadi dengan para penatua sekte pemurnian artefak ini? Mungkinkah sekte hati iblis memiliki hubungan dengan sekte pembakaran api? Kali ini, Dev sangat bingung. Kamu adalah kepala penatua dari sekte pemurnian artefak di alam surgawi? Lalu mengapa kamu ada di sini? Dev bertanya pada lelaki tua itu. Si sama, dan langsung terkejut. Pria tua itu memandang Dev, dan tidak menjawab kata-kata Dev. Sebaliknya, dia bertanya kepada Dev. Roh pedang ini telah disucikan di kolam pemurnian pedang. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai ke kolam pemurnian pedang? Dev menatap pria tua itu melihatnya sebentar, dan kemudian berkata, Tuan Palu Besi membawa kami ke sana. Jian tua secara pribadi membentuk pedang roh Zhongli di pedang pembunuh naga menjadi avatar. Pedang pembunuh naga. Mata pria tua itu tiba-tiba melebar, dia menatap roh pedang Zhongli. Maksudmu, dia adalah roh pedang di pedang pembunuh naga? Pedang pembunuh naga adalah pedang berharga dari sekte artefakku. Belakangan, roh pedang itu rusak, jadi aku tidak tahu di mana itu menghilang. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat bersemangat. Melihat penampilan lelaki tua itu, Dev tahu bahwa lelaki tua itu tidak hanya omong kosong, lalu dia melirik roh pedang Zhongli. Zhongli melintas dalam sekejap, dan digantikan oleh pedang pembunuh naga, yang dipegang oleh Dev. Pedang pembunuh naga, ini benar-benar pedang pembunuh naga.
Saudara-saudaraku, lihatlah itu, teriak lelaki tua itu, dan 3 lelaki tua identik lainnya semuanya terkejut. Senior, sebagai penatua sekte artefak, mengapa kamu bisa dipenjara di sini? Apa yang terjadi? Dev bertanya pada lelaki tua itu. Bukankah Palu Besi memberitahumu bahwa sekte pemurnian artefak kami diserang oleh sekte pembakaran api dan dimusnahkan, dan master sekte kami dibawa pergi, serta kita orang-orang tingkat tinggi yang dibawa pergi pada saat yang sama. Hanya saja kami dan master sekte kami ditahan secara terpisah. Kami telah ditahan di sini selama lebih dari 10 tahun, kata lelaki tua itu perlahan. Mengapa kamu dipenjara di sini? Ini bukan dunia surga dan manusia, tetapi dunia sekuler, di alam rahasia sekte hati iblis. Dev sangat bingung. Mengapa mereka ditangkap oleh sekte pembakaran api, tapi dikunci di ruang bawah tanah rahasia sekte hati iblis di dunia sekuler? Ini terlalu keterlaluan. Apa? Ini dunia sekuler. Sekte hati iblis macam apa? Kami belum pernah mendengarnya, kata lelaki tua itu dengan heran. Kali ini, Dev juga bingung. Sepertinya beberapa penatua dari sekte artefak dipenjara di sini, dan mereka sepertinya tidak tahu di mana tempat ini. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Karena kamu adalah penatua dari sekte artefak, sepertinya kita ditakdirkan. Biarkan aku menyelamatkanmu dulu. Dev berjalan menuju lelaki tua itu. Jangan bergerak, kita semua memiliki kontrol formasi di sini, mungkin kamu akan terluka oleh formasi tersebut. Pria tua itu bubul mengingatkan Dev. Tapi Dev tidak berhenti, dan langsung pergi ke lelaki tua itu, dan segera di sekitar lelaki tua itu, sebuah tirai tipis muncul, mengelilingi lelaki tua itu di dalam. Dev kemudian mengetuk tirai tipis dengan tangannya, diikuti oleh gelombang lingkaran cahaya seperti riak air yang menyebar terus-menerus di ujung jari Dev. Seiring dengan riak, cahaya keemasan yang menyilaukan melintas dari ujung jari Dev, diikuti oleh tirai cahaya formasi, seperti sepotong kain yang robek, celah muncul, dan kemudian tirai cahaya menghilang sepenuhnya. Pria tua itu memandang Dev dengan heran, dia tidak menyangka Dev akan dengan mudah mematahkan formasi di usia yang begitu muda. Penatua lainnya juga terkejut dari telinga ke telinga ketika mereka melihat pemandangan ini. Senior, bisakah aku menyelamatkanmu dengan memotong rantai ini? Dev bertanya pada lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk, benar, jika kamu memotong rantai besi ini, kami akan bebas, tetapi rantai besi ini terbuat dari baja tungsten, meskipun terlihat biasa, itu sangat keras, dan... Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan rantai besi itu langsung menjadi 2 bagian. Rantai besi ditarik dari tubuh lelaki tua itu, dan lukanya berlumuran darah. Tetapi lelaki tua itu tidak peduli, tetapi berkata dengan penuh semangat, saya bebas, hahaha, saya bebas. Lalu Dev melakukan hal yang sama dan melepaskan 3 orang lainnya juga. Adik, kami berempat awalnya kembar 4. Aku penatua agung, berterima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, kita mungkin tidak akan pernah melihat cahaya hari. 4 penatua hendak bersujud, tetapi mereka dihentikan oleh Dev dengan tergesa-gesa. Para senior, bisa disebut bahwa saya memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte pemurnian artefak. Sekarang Tuan Palu Besi sedang merekrut pasukan untuk sekte pemurnian artefak, dan berencana untuk membangun kembali sekte pemurnian artefak. Jika para senior kembali, sekte pemurnian artefak akan pasti bisa menciptakan kejayaan lain. Dev berkata kepada beberapa lelaki tua. Adik, apa yang terjadi pada dunia sekuler yang baru saja kamu sebutkan, dan sekte hati iblis? Kami tidak memiliki ingatan tentang itu. Kami telah meninggalkan alam surga dan manusia. Bukankah ini penjara bawah tanah dari sekte pembakaran api? Tanya lelaki tua itu. Senior, ceritanya panjang. Mari kita jelaskan kepadamu saat kita keluar. Aku akan pergi ke lantai 3 untuk menyelamatkan beberapa orang. Kita akan membicarakannya setelah aku menyelamatkan semua orang. Dev tidak punya waktu untuk memberi mereka penjelasan secara rinci. Oke, kami akan menemanimu untuk menyelamatkan orang, kata lelaki tua itu. Dev tidak menolak, tetapi berjalan menuju ruang bawah tanah ketiga bersama keempat lelaki tua itu. Kali ini, utusan iblis tidak berani mengikuti. Karena keempat lelaki tua itu membuatnya sangat ketakutan, dia tidak pernah mengira ada begitu banyak ahli tak terduga yang dipenjara di penjara bawah tanah ini.
Dan mereka semua dari dunia surga dan manusia. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya, mereka selalu bermimpi pergi ke dunia surga dan manusia. Bahkan Yang Maha Kuasa pernah berkata bahwa dia ingin pergi ke dunia surga dan manusia. Tapi mengapa semua orang di penjara bawah tanah ini berasal dari dunia surga dan manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang memberi jawaban kepada utusan iblis. Dev memimpin keempat penatua ke lantai 3 penjara bawah tanah. Meskipun penjara bawah tanah lantai 3 adalah bagian terdalam, lingkungannya bukanlah yang terburuk, ada banyak orang yang dipenjara di setiap sel, termasuk pria, wanita, dan bahkan anak-anak. Dev, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Dev baru saja berjalan di lantai 3 ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata itu Juliet Yu, putri Kuil Yu. Mereka bertemu di konferensi rahasia, jadi Juliet mengenali Dev. Nona Yu, Dev bergegas setelah melihat Juliet. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ayahmu menemukanku dan memintaku untuk menyelamatkanmu. Apa yang terjadi di sini? Di mana ayahku? Beberapa orang menjemput kami dan berkata ayahku ingin melihat kami, tetapi mereka mengurung kami di sini. Juliet berkata pada Dev. Ceritanya panjang, lebih baik aku mengeluarkanmu dulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia menghancurkan sel dengan seluruh kekuatannya. Segera, Dev menyelamatkan anggota keluarga utusan berjubah ungu, dan ketika mereka kembali ke sel di lantai pertama, keempat penatua sekte artefak membebaskan semua tahanan. Dev juga tidak menghentikan mereka, lagi pula semua orang ini adalah musuh dari sekte hati iblis, dan jika mereka dibebaskan, mereka hanya akan menimbulkan masalah bagi sekte hati iblis. Bersambung ke episode 243. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.